Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah menaungi kehidupan kita semua. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sapaan Tuhan menyapa kehidupan kita semua di edisi hari ini, Senin, 30 September tahun 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Yafet Christian Hadi dari GKJ Pundong, Bantul. Sebelum lebih jauh kita menghayati dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam istirahat lelap semalam kami. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Terlebih lagi, kami akan menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan melalui pekerjaan dan karya yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Dan terlebih khusus kami akan menerima sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Mohon berkat, tuntunan, dan naungan kasih Bapa. Jika sebentar juga kami akan menghayati sabda Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan dan menolong kami semua untuk kami dapat menerima, menghayati, mengerti, dan menjadi pelaku yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Embun pagi sahabat Petra pada pagi hari ini, sapaan Tuhan diambilkan dari kitab Ester pasal 4, ayat 1 sampai dengan 17, yang demikianlah bunyi sabda Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui
bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, atau serta aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan di pagi ini. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya cukup untuk membaca, tetapi mengupayakan diri untuk mau mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Judul Embun Pagi di kesempatan pagi hari ini yaitu kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar istilah Jawa, yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Ungkapan Jawa ini sama dengan judul tema hari ini, di mana arti dari ungkapan itu adalah jangan setengah-setengah. Kalau berani, ya berani. Kalau takut, ya takut. Maka dari ungkapan ini kita diajak untuk jangan setengah-setengah di dalam mengambil keputusan dan di dalam bertindak sesuatu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kadangkala demi kepentingan pribadi atau kelompok, orang itu rela untuk mengorbankan, bahkan menjatuhkan orang lain demi kesenangan dan kepentingan pribadi atau kelompok. Melalui bacaan sabda Tuhan hari ini, memberikan petunjuk hidup bagi kehidupan kita, bagaimana kehidupan orang Yahudi ketika mereka berada di pembuangan di Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasveros, begitu mengancam kehidupan orang Yahudi. Dikisahkan seorang Haman, pembesar raja, yang berupaya melakukan genosida, yaitu pemusnahan suku bangsa secara massal demi kepentingan diri. Karena Haman begitu benci dengan Mordekai. Kebencian Haman dipicu karena Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan tidak mau sujud kepada Haman yang membawa dampak bagi orang Yahudi untuk dibinasakan. Dan pada saat itu Haman berupaya menjumpai raja untuk meminta persetujuan agar raja memberikan aturan untuk disebar luaskan ke daerah Media dan Persia, sehingga apa yang dititahkan raja
harus dikerjakan oleh rakyat. Sebelum hari pembinasaan bagi orang-orang Yahudi tiba, Mordekai yang juga seorang Yahudi, dia tidak tega mendengar bahkan melihat peristiwa yang begitu mengerikan ini. Tetapi Mordekai dengan usaha dan dengan upaya keras, dia berbuat sesuatu dalam keadaan berkabung dengan mengenakan kain kabung. Mordekai bertindak. Mordekai menangis terseduh-seduh. Ia begitu amat sedih. Dan apa yang ditunjukkan oleh Mordekai ini sebagai sebuah simbol atau tanda yang disampaikan kepada Ester, yang pada saat itu Ester berada di istana raja. Berita didengar dan usaha Mordekai berjumpa dengan Ester itu dapat tercapai sekalipun hanya melalui utusan yang bernama Hata. Hata adalah pelayan Ester. Saat itu terjadi komunikasi antara Ester dan Ester pun menghadap raja. Ia memohon kepada raja agar supaya aturan atau undang-undang yang isinya membinasakan orang-orang Yahudi untuk dibatalkan, atau agar supaya hal itu tidak terjadi. Ester yang berada dalam istana raja merasa bahwa hal ini tidak mungkin untuk dilakukan. Dia sadar betul usahanya ini bisa saja gagal, karena dalam kurun waktu 30 hari untuk dapat menggagalkan perintah raja itu. Pergumulan Ester berikutnya adalah ia tidak dipanggil raja, dan menurut aturan istana raja, aturan yang berlaku bahwa siapapun yang tidak dipanggil oleh raja maka tidak boleh menghadap raja. Meski Ester tahu aturan ini dan segala konsekuensinya, ia tidak peduli. Ia percaya bahwa sebagaimana disampaikan Mordekai, akan ada pertolongan dari pihak lain, yaitu dari Allah. Kesadaran diri Ester ini menggerakkan dirinya untuk rela berbuat sesuatu yang tidak setengah-setengah, dengan tekad yang bulat. Ia mengatakan kepada Mordekai dengan memohon dukungan di dalam doa dan puasa selama 3 hari, supaya upaya untuk dapat menghadap raja itu bisa dilakukan, sekalipun ia akan menghadapi resiko yang besar, yaitu kematian. Ia melakukan semuanya itu demi kelangsungan kehidupan orang-orang Yahudi. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab dalam kisah ini, baik itu Ester, baik itu Mordekai, adalah wujud nyata di dalam menolong kepada sesama kita, wujud nyata di dalam melakukan tindakan sesuatu dengan tekad penuh keyakinan, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah.
Kadangkala dalam kehidupan ini pun kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kadangkala menuntut kita untuk tegas, untuk tidak ragu-ragu. Jika ya, maka lakukan ya. Dan jika tidak, jangan lakukan. Ketegasan yang demikian akan membawa dampak pada diri kita dan juga bisa atau dapat berikan dampak bagi orang lain. Ketegasan diri membawa kepada diri kita, meski diperhadapkan dengan segala sesuatunya, akan membentuk pribadi kita supaya memiliki karakter yang tegas, dan agar supaya kita memiliki pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini sering kita hadapi, dan maka dari itu melalui bacaan dan kisah hari ini kita tidak bisa lari dari pergumulan itu. Segala bentuk problematika senantiasa turut hadir dalam kehidupan kita. Maka belajar dari Ester, mari tegas dan berani mengambil keputusan. Meski sadar bahwa mengambil keputusan itu tidaklah mudah, perlu bahan pertimbangan, tetapi itu semua kita dapat lakukan dan kita jalani dengan penuh keyakinan bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang akan menolong dan memampukan kita di dalam kita mengambil sebuah keputusan meski mengandung resiko di dalamnya. Sahabat Petra, selamat menghayati, selamat merenungkan kehidupan kita. Mari berpegang teguh dengan penuh keyakinan kepada Allah, Sang Sumber pertolongan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, bersyukur atas sapaan sabdamu pagi ini, boleh mengingatkan, menegur, dan juga menguatkan kehidupan kami. Dan ajalah kami untuk dapat mengambil sebuah keputusan, meski terkadang dia berhadapkan dengan segala resiko dan konsekuensi, tetapi keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, Engkau mampukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami akan memulai perjalanan kehidupan kami setelah kami selesai mendengarkan sapaan Tuhan di embun pagi ini. Mohon pertolongan, mohon kekuatan, dan tuntunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Kasih Kristus melingkupi kehidupan kita.